Alhamdulillahillazi domina as-sa'adata fid dunya wal akhirah wa hadana ila siratihil mustaqim wal 'aqibatu lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. فلقد أنزل الله هذه الآيتين في قرآنه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Membuka 8 pintu surga dengan wudu. Luar biasa. Ya gitu kan, membuka 8 pintu surga dengan wudu. Karena sebagaimana kita maklum bahwa surga itu silahkan dalam imajinasinya masing-masing. Kalau imajinasi dalam ini kan tidak dilarang. Bagaimana indahnya surga. Ini masih nyambung sebetulnya dengan bab yang minggu kemarin. Ini ke dalam kedengaran ini rada sawernya, berdengungnya, tapi ayah. Jadi kedah ningali ustad kunyam-kunyam. Masih nyambung dengan kemarin. Kemarin itu minggu kemarin adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nahrun fil jannah a'tani harabbi, adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada saya. Begitu kata Nabi. Hafatahu min dhahab, pematangnya galengan etanan. Kalau dalam bahasa kita apa, kirmir? Itu minaz dhahab, dari emas. Lalu ia seperti memiliki kubah dengan air yang putih luar biasa. Batu-batu, kerikil, pasir yang diinjaknya adalah intan, berlian, yakut, mutiara memual di laut ternyata mah. Wangi semerbak, menunggu untuk diinjak dan dinikmati oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah lebih dahulu berdiri menunggu. Lah, kabayang Bapak Ibu? Enya cek sing beungeun ge sok we imajina masing-masing, kabayang? Kadarieu cenah. Sok hadir tara di Alfitroh toh mun sim geuring mah baru nagihna. Kadieu. Ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat sudah lebih dahulu mendampingi berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang ngacung istilahnya. Rasulullah, saya ingin bersama Tuhan. Lalu Umar kan ditanya, untuk apa Umar? Kenapa ingin lebih dahulu dari yang lain berdiri bersama saya? Nudawilul ma'a liman ja'uka. Semoga saya ditakdirkan, semoga saya diizinkan untuk mencedukkan air bagi orang-orang terhormat yang diizinkan menemui Anda. Disuguhan ku Abu Bakar jeung Umar. Makanya itu namanya
Kausar. Surga itu memiliki 8 pintu. Nanti dalam beberapa hadis itu ada beberapa macam siyakul kalam. Ada beberapa macam untayan kalimat tetapi menunjukkan kepada arti yang sama, bahwa ada yang dengan inna lil jannati thamaniyata abwab. Sesungguhnya bagi surga itu memiliki 8 pintu. Semua ada namanya. Kayak Bapak Ibu peryogi itu namanya. Ibu-ibu perlu namanya enggak? Kalau perlu nanti saya sebut satu persatu, kalau tidak enggak usah. Pak peryogi itu Pak? Peryogi asli itu asli, cek baru kayaknya mana asli. Sebab aya aya asli, aya pal, aya imitasi. Tapi tidak akan saya tulis wayahna itu mah. Jadi saya sebut saja satu persatu ya. Kalau nanti dalam riwayat Bukhari ada, dalam Muslim ada yang mengatakan tentang adanya 8 pintu surga. Ada yang terangkum dalam satu hadis saja, 4 nama dalam satu hadis. Dan nanti ada 3 hadis, satu hadis 3, dan satu lagi nanti hadis yang terpisah. Jadi sebetulnya kalau mau diterangkan satu persatu kan kita harus pakai hadis Pak. Jadi insya Allah mungkin secara khusus berarti harus ada ditampilkan pula hadis-hadisnya. Sekarang mengarana heula. Yang pertama adalah babul jihad. Kalau Bapak Ibu yang sudah ke Masjidil Haram, apalagi yang sudah sering, nah, tapi itu mah pintu masjid Pak. Ya kan, yang pintu utama namanya apa? Bab Abdul Aziz gitu kan. Agak minggir ke sini ada bab Malik Fahad dan seterusnya pintu-pintu ngerilingan. Nah, surga mah hanya ada 8. Yang pertama babul jihad, pintu jihad. Ini yang terangkum dalam satu hadis nih. Kemudian babus sholah, pintu sholat. Kemudian babus sodaqah. Bapak Ibu anu rajin sodaqah sudah ditunggu oleh pintunya. Eta mah sodaqah tamanya sudah kelihatan di sana nanti ahli sodaqahnya. Ini pintunya, silahkan. Kemudian babur rayyan atau babus syam, ya kan? Pintu saum disebut juga dengan babur rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Babur rayyan hanya dimasuki oleh yang saumnya hebat. Ya wajibnya, ya sunatnya, ya nyawa daripada saum itu sendiri yang harus diperjuangkannya selama hayat di kandung badan. Apa nyawanya? Ya saum itu tujuannya apa? Junnatun. Dia harus menjadi tameng agar keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya itu terus terpelihara. Itu kan nyawanya daripada saum kan. Kalau sholat disebutnya tanha anil fasya'i wal, itu harus ada karena itu nyawanya. Kalau gerakan-gerakannya Pak, alah apa sih susahnya. Nah sebelumnya kan saya bahas bab apa, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai hari ini saya belum diberitahu gunanya apa cuci muka. Lalu kepala sendiri dibedakan, muka dicuci, sementara kalau kepala di apa sih? Tapi dengan itu bila dikerjakan 4 saja rukunnya yang kemarin kan. Yang pertama faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, nah gitu kan. Wamsahu biruusikum, kemudian wa arjulakum ilal ka. Kok dengan begitu saja itu bisa menjadi sah sholat kita dan menghilangkan hadas kecil disebutnya. Kalau hadas besar, mau yang judu mau apa, nanti kan sudah itu yang suka rajin lihat YouTube ada kan, ada mandi junub dan mandi ihram judul nanti. Itu global Pak, saya buat saja 4 tingkatan. Sebetulnya kalau dirinci lagi ada, tapi cukup sebetulnya pilih salah satu dari situ sudah hebat. Masih ada sebetulnya gitu kan. Termasuk umpamanya ratakan air ke seluruh badan tanpa ada yang terlewat saja sudah bersih dari junub. Mau digosok mau tidak digosok,
Karena yang namanya gosok itu adalah termasuk kepada fadilah, keutamaan. Karena intinya adalah meratakan air ke seluruh. Itu mengapa kapan itu agama Islam itu mudah dan toleran. Mudahnya luar biasa, tapi kita sudah jadi muslim. Mudahnya luar biasa, tapi kita sudah jadi muslim yang diterima dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara mudah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bida seterusnya, gitu kan? Cuma 4 saja sampai mencuci kaki sudah sah untuk kita sholat. Sedangkan sholat adalah tiang mudah Islam itu, bahkan bisa juga dikatakan murah. Itu. Nah, itu yang sudah pintu 4. Berempat kan? Lalu ada pintu yang disebut dengan babut taubah. Bisa jadi pintu ini khusus untuk orang yang pernah dosanya banyak sekali. Jadi bagi saya tidak apa-apa Anda berdosa banyak, silahkan, asal yang penting Anda sempat tobat. Itu kan, alhamdulillah bab kita itu sebetulnya kalau Bapak Ibu memperhatikan nomor-nomor bab di tulisan-tulisan saya sebetulnya bertahap nyambung, dan kalau nanti saya bukukan jadi satu kitab sebetulnya. Makanya judulnya tawakal. Hari tawakal teh naon wae kan? Ini termasuk. Itu namanya babut taubah. Ya, bisa jadi ada orang yang salah sedikit saja bertobat, salah sedikit saja bertobat. Jadi ada 2 kemungkinan dan ada satu pintu yang namanya babut taubah. Itu kan? Jadi untuk yang sudah pernah banyak dosa tapi ia taubat kepada Allah, diterima, itu pintunya. Atau orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu salah sedikit sadar an-nadamah, menyesal, taubat kepada Allah, ada pintunya. Tasabaratah 5. Nah, ini istimewa, sulit, berat ngalaksanakeun teh. Karena ini harus kita amalkan pada saat kita sedang marah dan kecewa. Ini mah sedang marah dan kecewa harus dibalik keadaannya menjadi ridho. Coba bayangkan. Namanya babul kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anin nas. Tulis ieu rada panjang. Tadi mah babu taubah, wah, ieu rada panjang. Keun wae ngaran pantau panjang geda aya. Eta hanas panjang-panjang tah eta. Bab kan pintu ya. Babul. Nah. Kan ada di Quran kan? Nah, ini mim nih, mim. Ya, penyol ge mim itu ya. Babul kadhimina. Nah, kadhimina. Kemudian babul kadhiminal ghaid. Panjang tuh. Makanya kan ieu mah tulis we. Anin nas. Nah, panjang ya. Makanya saya tulis yang kalau urutnya silakan saja ya, celek-celok juga tidak apa-apa. Karena ini hanya penyebutan. Ini pintu ke seberapa teh? Ke-6. Tinggal 2 deui tah. Kemudian karena pendek tidak ditulis babur rodina. Babur rodina tina ridho, ro panjang kan ro-nya rodina dengan dod, rodina. Itu 100% seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dah itu memenuhi hatinya, sehingga nanti bagi dia kebenaran atau sesuatu salah atau apapun yang menjadi komando dalam hati dan pikirannya, ini dia. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Babur rodina, ada pintunya. Terus beresnya.
Beres 8? Lah. Atos 8? Naon deui tah? Aya kan? Oh iya. Berarti terakhirnya. Nah, itu adalah nama yang lahir yang nyambung dengan orang-orang sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. 70.000 orang saja dari umatku yang masuk surga tanpa dihisab. 70.000, Pak. Pintunya khusus, namanya Babul Aiman. Tamat atas? Gimana tambahan beda ya lain-lain. Tos 8 atasnya. Ya mah. Itulah kalau kita mendengar pintu-pintu surga yang 8. Saya ulangi satu kali saja. Babul jihad, babus sholat, babus sodaqoh. Ya, makanya kalau penyebutan boleh secara urutannya babur royan atau babus siam. Babur royan dan babus siam eta-eta keneh pantona. Masih sama. Jadi satu pintu dengan 2 nama. Kemudian mana catatan teh kemudian? Dan babut taubah, babul kadiminal ghaid wal afina anin nas, babur radina, dan babur radin disebutnya kan, dan babul aiman. Tamat. Saya sudah melaksanakan amanat. Tuh gitu. Disampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang bayangkan ini kejadiannya. Nah, ini kejadiannya nih. Nabi sudah menunggu, kita sudah bertemu dengan beliau. Kita sudah bertemu, ya kan? Edisinya sudah nih. Kemana tadinya teh? Minum dulu kan sudah minum, sudah minum sudah. Man syariba minhu lam yadma abada. Siapa yang minum walau hanya satu teguk tidak akan pernah lagi haus untuk lamanya. Sehingga kalau nanti di dalam surga itu ada suguhan-suguhan, tidak perlu menunggu rasa lapar untuk bisa makan dengan nikmat. Itu ahli surga. Itu tidak perlu menunggu rasa haus untuk bisa nikmatnya minum. Sehingga kita hanya bisa mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanal. Itu ucapan ahli surga. Ketika apa? Aduh gitu Pak. Betapa nikmatnya saat demi saat. Itu ya. Aduh, mending geus asa ahli surga we. Geus asa ahli surga we orangnya. Amin gitu, Pak. Amin. Entong tuluy ngahulang. Aduh, bawa. Entong mending kene optimis. Makanya saya sering mengatakan bahwa pertama, surga itu bagi orang yang beriman, bagi orang Islam sudah punya tiketnya. Apa susahnya? Allah kan bukan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya kalau Bapak Ibu menerangkan Islam kepada orang lain, tunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu mudah. Kalau nanti ada orang yang masa berat itu ini ya itu wala yusyadad din illa ghalabahu, disulit-sulit diberat-berat sendiri. Makanya tugas kita hanya 2 sajalah. Yang pertama, kalau mampu jangan pura-pura tidak mampu. Begitu saja. Yang kedua, kalau sudah tidak mampu karena memang di luar kemampuan, jangan memaksakan dan menyiksa diri. Sayang, kita ini hamba yang disayangi Allah. Masa disiksa oleh diri kita sendiri? Ya, dengan menyiksa diri, memaksakan di luar kemampuan. Gak bisa, takalluf itu dosa. Kata Rasulullah, ada orang yang saum, pingsan. Pingsan, diolo buka. Ya, dirayu supaya mau buka saum, terus saya saum, pingsan lagi. Kata Nabi apa? Ulaikal usot, lain ibadah nu kitu mah maksiat. Kan sederhana kan? Kalau sudah mampu jangan pura-pura tidak mampu. Tapi kalau sudah di luar kemampuan, sudah jangan memaksakan diri. Itu yang disebut dengan ummatan wasatoh. Oh, mari kita lanjutkan. Imajinasi kita jalan-jalan ya. Mari kita lanjutkan jalan-jalan kita nih. Wasiqal ladzina
taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau dalam bahasa umum namanya digiring, syak untayan, karena berurutan. Syak kan, saya tadi ngomong syakul kalam, syak untayan, kalam omongan. Sako ya suku syak, termasuk juga sakol hadiah, menuntun binatang yang akan disembelih dalam prosesi ibadah haji, baik tamatu maupun kiron. Itu waman lam yasuk, dari sako yasuku. Nanti orang beriman pun rupanya dituntun, Pak. Nah, dan kalau bahasa saya dulu ya, dan dituntun secara beriring-iringan. Oh, bering, ya kan? Aduh, Pak, entah seberapa dekat, entah seberapa jaraknya kita berjalan dari posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jigana meureun kumaha cek tiket. Coba mana tiket? Begitu naik ke tangga pesawat, Pak. Ya kan? Karena plane naik. Oh, Pak, Bapak ke sebelah kanan. Tuh, gitu. Sebelah kanan terus. Lihat ada seat, nomor duduk kan? Oh, ternyata baris sekian, nomor sekian. Ari pilot jauh, Pak. Urang dina buntut tina naon. Toh barang nama sampainya bareng. Ngunah we supir mah diuk dihareup nepi na pangheulana. Doh, entong tong kukulutus angra eureun gitu kan. Itu entah seberapa jauh jarak kita, seberapa jarak kita, rombongan kita ini dengan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memimpin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro, itu artinya bring. Bahasa Sunda mah ngalet, ngengkeuy ngaban dalet. Entong disebut mapai-mapai tatang pinang ulah. Sabab lamun mapai-mapai tatang pinang jadi hiji-hiji. Saya kan, ieu mah ngalet ngengkeuy, ya lebar, ya panjang. Di depannya Nabi Muhammad SAW menyusul rombongan-rombongan terdahulu para nabi. Antumus sabiqunal awwalun. Memang kalian lahir terakhir, generasi terakhir, tetapi kalian punya kecepatan. Oh, gitu, Pak. Sit. Nabi Musa dengan rombongan, punten kalangkungan. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Punten kalangkungan. Maaf terdahului. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Edi hebat. Luar biasa. Orang tegas asa di ditu we nya geus kitu tah. Nabi Isa set kasiap tersusul, Pak. Karena antumus sabiqunal awwalun. Kalian itu sabik tuh artinya datang menyusul. Generasi terakhir kita Nabi Muhammad adalah nabiyya ba'dah. Tapi ini kecepatannya, Pak. Zumaro berombongan. Hatta idza ja'uha, ketika datang kemana? Yang tadi itu al jannatus samaniyah, abwabul jannatis samaniyah, pintu surga yang 8. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga. Bray. Tah bahasa Sunda mah ya gaya gitu tah. Coba Indonesiakeun bray. Coba sok. Eta hebatnya nya Sunda mah nya. Begitu kita datang rombongan mangka pantos surga bray. Tah eta bray teh wush gitu kan. Ya, bray mah kudu badag, Pak. Letik malah bray. Letik pisan bri. Nya pan gitu geuning nya. Nya kecelik kecelak gitu kan jeung gejelig. Melenge jeung molongo. Ieu mah bray. Coba bahasa Indonesianya apa nih? Banyak orang Melayu nanti yang nonton YouTube masalahnya nih. Ustadz itu jangan kebanyakan bahasa Sunda. Enggak, cuma bray saja. Bray itu ternyata terbukalah. Dulu saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Ayib Rosidi. Ya, selain beliau juga ahli bahasa Sunda, juga memang budayawan yang ngajar bahasa Sunda juga di Belanda kan?
nyusun buku. Dia mencoba meracik bahasa Indonesia tapi pakai bahasa panganter. Nya panganter teh trekel naik gitu, jrut atau jrut gitu turun, belecet gitu bahasa Sunda mah geuna. Atau budak kalau nggak belecet geus ngarti lompat tarik aya kitu mah kieu we lain nggak belecet eta mah tuh itu bahasa Sunda hebat. Iya keleweng deket jauh itu hebatnya Sunda eta we keleweng gitu celom kunyunyud geriwil saya mer talauk cukup ku keleweng gitu celom kunyunyud geriwil kunyunyud tak tambah teh geriwil. Itulah hebatnya bahasa Sunda ya, luar biasa. Dibukalah pintu-pintu surga Pak. Yang 8. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para penjaga pintu surga. Siapa? Siapa Pak? Penjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Ari warna mah geus deukeut ya. Itu mah penjaga pintu surga Ridwan, ari ieu mah Wawan. Nah. Gitu. Ya, malah imah double one, Wawan, Sopwan. Jadi, "Wah, Wan ka dieu." Wan. Oh, kan. Mangga. Pantau mana abdi pantau mana tah eta hadirin. Pantau sedekah pedit. Pantau sedekah pedit. Tuh, pada bingung. Pantau jihad boro-boro. Oh iya cina pantau saum nyata itu teberes ada ripuh Pak ripuh muslim nama muslim gitu kan. Mudah-mudahan kita itu ya pantasnya sih enaknya dan maunya diseru oleh para malaikat. Cek bahasa Sunda mah parebut mempersilahkan. Ini Anda ini saumnya hebat. Di sini juga karena ini wudu ini itu Pak. Biarkan malaikat berebut untuk mempersilahkan kita memilih dari pintu yang dikehendaki. Jadi akhirnya bukan tergantung kepada oleh malaikat, tetapi tergantung kita mau pilih pintu yang mana. Ini Pak babnya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wilujeng sumping. Nah, nya. Wilujeng lebat, salajengna wilujeng linggih, lenggah. Gitu kan. Bahasa Sunda mah aya Pak, lenggah. Bahasa Sunda mah aya lenggah. Lenggah teh calik dalam keadaan sangat mernah. Mernah bahasa Indonesia naon dinya? Itu dengan nyaman. Relax. Jadi aya linggih mah masuk lalu diam di situ, kemudian lenggah menempati tempat dengan sangat tuma'ninah. Cek bahasa Sunda mah lengah. Tuh gitu. Gek calik ngalegena. Beda Pak. Jadi we dibawa kana lagu ngalegena teh sakatarang simpuri mah ngalegena mah duduk dengan bersandar nyaman luar biasa. Ngaranna calik ngalegena gitu. Cenah teh Pak. Cenah bahasa Sunda. Dah. Wa qalu ini dia ucapan yang sudah dipersilahkan masuk surga. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan segala janji-janjinya kepada kami. Sadaqana wa'dah. Wa awrathanal arda, dan telah mewariskan kepada kami bumi linatabawwa'u minal jannah haitsu nasya, sehingga kami bisa cek bahasa urang mah beredar ke pintu-pintu ke surga bagian manapun dari yang 100 tingkatan. Inna fil jannati thamaniyatu darajah. Kan sudah hadisnya kan? Surga punya 100 tingkatan dan setiap tingkatannya bagaikan dari bumi ke langit. Anda mau di mana silahkan. Gitu. Fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. An Sahl bin Sa'adin radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah senantiasa meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Fil jannati tsamaniyatu abwab. Makanya saya katakan ada beberapa lafal atau siyakul kalam. Ini hanya di antaranya saja bahwa hadisnya sahih Bukhari, di Muslim ada dan lain-lain ada, bahwa sesungguhnya pada surga itu ada 8 pintu. Jadi ini tekstual dari lisan Rasulullah sendiri. Maknanya kita harus meyakininya bahwa ini adalah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha babun yusammar rayyan. Ini hanya satu saja disebut. Padanya ada salah satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Ya, tadi ada sudah termasuk? Sudah termasuk. La yadkhuluhu illa shaimun, dan tidak bisa masuk ke surga itu kecuali yang hebat saumnya. Kecuali yang hebat saumnya. Itu satu dalil sahih, berarti wahyu dari Allah bahwa surga memiliki 8 pintu. Nama-namanya sudah saya sebutkan satu persatu, walaupun itu sebetulnya cek bahasa Sunda berceceran di beberapa hadis, bukan terkumpul dalam satu hadis, sehingga ya itulah hasil pencarian dan pengkajian. Selanjutnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir semoga Allah senantiasa meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, ma minkum min ahad yatawaddau, tidak ada seorang pun dari kamu yang berwudu, fayabligu atau fayusbigu, sama ya, di sini ada dua bahasa, ada yang yusbigu, ada yang yubligu gitu kan, balago, makanya ada isbagul wudu. Ya, sama dengan gitu iblagh. Nah, artinya melakukan wudu yang terbaik. Jadi bukan wudu yang sempurna, karena dikhawatirkan nanti sempurna dan tidak sempurna itu seolah-olah mempengaruhi kepada sah dan tidak sahnya sholat. Tetapi wudu yang baik, wudu lebih baik lagi, ya sampai kepada wudu paling baik. Maka wudu yang paling baik dan terbaik inilah yaitu isbagul wudu. Berarti yang wajibnya sudah jelas, maka sunat-sunat pun cek bahasa Sunda mah diimetan, diapikan, diusahakan supaya yang sunat-sunat pun dikerjakan. Ya, saya lupa apa saya pernah menerangkan atau belum tentang praktek isbagul wudu. Saya lupa ya. Kalau belum nanti tinggal usul saja. Kemudian thumma yaqulu, setelah selesai wudu yang terbaik itu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Kalimatnya ada beberapa macam, silahkan. Ada yang cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada. Ada yang ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Silahkan macam-macam, intinya adalah dua kalimat syahadat. Silahkan macam-macam. Ya, pilih saja. Itu ya. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali berai. Nah, gitu kan? Dibukakan pintu surga yang 8 itu baginya. Tetapi isbagul wudu, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ya, jangan lupa dengan nyawa. Nah, gitu kan? Nyawa daripada gerakan-gerakan wudu. Makanya saya sering menyederhanakan begini. Ketika kita mengusap tangan sampai pergelangan sambil mengucapkan, ini kan untuk yang isbag, Bismillahirrahmanirrahim, kanan 1 kali sah, 2 kali sah, tapi 3 kali karena kita ingin isbagul wudu. Bisa dipaham ya? Nah, 3 kali saja kita pilih.
Berkumur-kumur 1 kali sah, 2 kali sah, lebih baik dari itu, tambahan pahalanya. Tapi kita pilih yang 3 karena kita ingin isbagul itu. Begitu juga mencuci muka, menghirup air ke dalam hidung, semua Pak. Sampai nanti ada bagian, nah ini banyak yang belum tahu ya. Karena ada juga yang ketika saya terangkan merasa aneh gitu. Insya Allah nanti. Jadi melebihkan dari batas anggota wudu yang disebut Quran. Kan kalau Quran wa aidiakum ilal maraf sampai sikut. Wajah juga kan ada batasnya. Kalau telinga itu wajah atau kepala Pak? Ternyata oleh Quran disebut wamsahu birusikum, ayatnya. Tapi ketika kita dapati hadis wa masaha birosihi wa udunaihi mashatan wahidatan, Nabi mengusap kepala dan telinga. Berarti telinga tidak masuk wajah tetapi masuk kepala. Tapi lebih baik ketika kita mencuci muka itu terbasahi. Itu supaya kita mendapatkan wudu terbaik. Ketika kita mencuci tangan sampai sikut, lebihkan Pak. Jangan dipas sampai sikut, lebihkan. Nah gitu kan. Itu supaya kita mendapatkan isbagul wudu atau iblagul wudu. Jadi iblagul wudu itu wudu yang sampai ke puncak wudu terbaik. Itu ya, nanti kalau perlu bisa dijelaskan. Kemudian bagaimana kalau wudunya isbag? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, ia boleh masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya. Silahkan pilih sendiri. Mau masuk babul aiman, ya kan? Silahkan. Oh saya mau masuk babul royan, silahkan, diizinkan Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah senantiasa meridhoinya, qala, ia berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna, sesungguhnya umatku akan diseru, dipanggil. Yud'auna dari da'a yad'u. Yud'a, kalau di dunia ini bisa 2 Pak. Artinya yud'a didoakan, bisa juga artinya dipanggil, diseru, didakwahi, diajak. Karena dari da'a yad'u gitu kan. Yud'a berarti dimajhulkan, diseru, dipanggil. Jadi ada sebutannya Pak. Karena tidak mungkin memanggil tanpa sebutan, minimal hey. Hey, memanggilkan ya kan? Ya, yud'auna, dipanggil umatku itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, gurron muhajjalin. Maka gurron muhajjalin menurut para ulama ada 2 makna. Yang pertama, sebutan panggilannya, kata Pak, sebutan panggilannya sehingga ketika dipanggil gurron muhajjalin, ta'alau, gurron muhajjalin ta'alau, hei si cemerlang muka, hei si bersinar, gitu kan, kemari, gitu Pak. Atau gurun muhajjalin itu dalam keadaan, makanya jadi hal. Ketika dipanggil dalam keadaan bersinar, ya kan, makanya beda Pak, tampil beda, bersinar, bercahaya, dipanggil semuanya. Makanya sekali lagi, gurun muhajjalin bisa artinya panggilan dia ketika dipanggil kan. Hei gurun muhajjalin, ta'alau, ta'al, kemari, come on, gitulah, come here, gitu kayak nama, gitu kan? Atau juga maknanya hal, keadaan dia bersinar ketika saat dipanggil, sehingga menjadi ciri yang khas. Kemungkinan 2 arti. Gurun muhajjalina yaumal qiyamah min atharil wudu, dari atau disebabkan asar bekas-bekas tapak kalau bahasa Sunda kan, wudunya gitu. Nah ini dia yang saya maksudkan, famanistata'a minkum ayyutila gurratahu, siapa yang mampu di antara kalian untuk melebihkan. Nah ini sabda Nabi nih, siapa di antara kalian yang mampu melebihkan
berwudu dengan cara menambah dari batas yang disebut oleh Al-Quran, falyaf'al, lakukanlah. Jadi ada wudu minimalis, ya kan? Tapi ada wudu yang paling sempurna. Maka kalau kita ingin betul-betul paling sempurna, sampai pergelangan tambah Pak, bila perlu sampai pertengahan otot tangan, sepir, mencuci kaki sampai mata kaki. Kalau mampu tidak untuk ditambah, silahkan lebihkan, jangan ragu. Karena wudu itu dalam hal mencuci, kalau ditambah dapat pahala, hukumnya sunat. Tapi kalau dikurangi dari yang disebut, sah. Ya kan disebut sampai mata kaki, ternyata di bawah mata kaki tidak tercuci, tidak sah. Diancam wailul lil a'qab minan, tuh mata koge. Itulah mengapa Islam ini mudah, karena untuk lebih kan tidak, ya. Kadang-kadang kalau terlalu dipas ada kekhawatiran kita akan kurang, maka Allah beri solusi. Ini adanya yang lebih hati-hati, itulah yang terbaik. Makanya tambah dari sikut ke atas, tambah dari mata kaki ke atas. Waktu cuci muka biarkan telinga ini kena basah. Ininya pun Pak, ini bukan muka Pak, maaf ya. Dagu ini terbagi kepada depan, bawah, dan apa ini di sini. Tapi silakan sampai ke basah Pak. Ini kena nih. Bahkan yang berjenggot mah begitu Pak. Jenggotnya, sedangkan jenggot kan ada yang sampai ke leher. Bisa dipaham Pak ya? Itu bagian dari isbagul wudu, padahal jenggot bagian bawah ini sudah bukan muka. Praktek Rasul sendiri mempraktekkan apa yang dimaksud dengan waman famanis tato'a minkum ayyutila gurrotahu falyaf. Pernah Abu Hurairah wudu mencuci kaki sampai pertengahan betis. Ada seorang murid beliau yang protes, oh itu katanya kan ilal ka'bain. Ya itu kan kalau ilal ka'bain namanya minimalis kan. Tepat, sudah sesuai batas, tetapi belum ada pahala sunatnya. Begitu Rasulullah ketika beliau mengerjakan, kata Abu Hurairah, lalu saya tanya, Rasulullah kan kata Quran ilal ka'bain, sampai mata kaki, mengapa Anda lebihkan? Famanis tato'a, ini jawaban. Famanis tato'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf. Terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah senantiasa meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, bahwa Nabi pernah satu ketika mendatangi pekuburan. Faqala, lalu beliau mengucapkan doanya biasa, assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Ada juga yang assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau di sini assalamualaikum daro qaumin mu'minin, salam sejahtera wahai rumah kaum mukminin. Maksudnya ke rumahnya, tapi yang dimaksud kepada penghuninya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Sadar Pak, Bu sadar ya, sadar dengan sepenuhnya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian Rasulullah bersabda, waditu ana qad ra'aina ikhwanana, sungguh aku sudah rindu sekali, kangen sekali, berharap sekali untuk segera bertemu dengan ikhwan-ikhwan kami. Begitu Rasulullah mengucapkan. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan-ikhwan Anda wahai Rasulullah? Mengapa bertemu kangen ingin bertemu? Bukankah sedang bertemu? Begitu pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, qala, beliau menjawab, antum ashabi, kalian sudah punya level dan sebutan sendiri. Ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan ikhwan yang saya maksud adalah ikhwan generasi setelah kalian. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Seperti kita ini adalah sejak hijrahnya Rasulullah sudah 1440 tahun. Insya Allah kita termasuk kepada yang dirindukan oleh Rasulullah. Beliau juga ingin bertemu dengan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Faqalu, maka para sahabat berkata atau bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?
Bagaimana Tuhan bisa mengetahui orang-orang yang generasi datang kemudian, padahal Tuhan tidak pernah bertemu dengan mereka? Bagaimana bisa kenal? Bagaimana bisa tahu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khayl. Apa yang kalian pikirkan jika ada seseorang yang memiliki kuda? Khayl, kuda. Gurrun muhajjalah, yang cemerlang, putih, bersinar. Baina dhahrai khaylin duhmin buhmin, ia satu saja putih bersinar di antara kuda-kuda hitam yang legam. Yang hitam bukan punya saya, itu kan? Tapi yang putih yang bersinar, cek bahasa Sunda memerenan nyongcolangnya, nyongcolang, istimewa sehingga kelihatan bedanya dari yang lain karena ya kuda putih yang bersinar berada di antara kuda-kuda hitam. Kuda saya tahu dari kejauhan bedanya, gitu kan? Kemudian ala ya'rifu khailahu, apakah orang itu akan mengenali kudanya? Begitu pertanyaan Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, of course. Itulah of course, cek bahasa Sunda nama tepindo dama, tentu saja. Qala, maka Rasulullah bersabda lagi, fa innahum ya'tuna gurrun muhajjalin minal wudu. Umatku itu akan datang ke arahku dengan muka yang putih bersinar. Makanya Rasulullah cek bahasa Sunda mual birek. Nah gitu kan, mual birek teh Rasulullah tentu sangat mengenal kita. Wa ana faratuhum 'alal haud, aku lebih dahulu berdiri lalu menuntun arah supaya tidak salah arah ke tempat aku berdiri. Itu namanya keistimewaan wudu, bertemu dengan Rasulullah lalu nanti bring wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Satu poinnya itu, diantar bersama-sama dengan Rasulullah untuk menyongsong pintu-pintu surga, semua terbuka. Hatta idza putihat, ketika pintu-pintu surga sudah terbuka, faqala lahum khazanatuha wa qala lahum, dan berkatalah para penjaga pintu surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha aminin. Ayo silahkan masuk sesuai dengan pintunya masing-masing. Adapun yang wudunya isbag, silahkan pilih pintu manapun yang dikehendaki. Apa kata yang masuk surga? Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Itu jadi poin-poinnya ada. Berapa ya? Yang pertama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Satu poin. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dua poin kan? Tiga, salamun. Itu ucapannya. Alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Poin keempat, ucapan ahli orang yang masuk surga, alhamdulillah, dan seterusnya. Poin kelima, kata Allah, fa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik amal orang yang beramal.